Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Jadi ternyata dalam 2 pekan ini terdapat pasukan khusus Thailand yang berada di Indonesia, bos. Nah, ada apakah gerangan keberadaan pasukan khusus Thailand di Indonesia ini dan pasukan khusus dari satuan manakah itu? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian kabar kedua, nanti kita masuk ke Timur Tengah, di mana setelah wafatnya pemimpin Hamas, Mama Rika pun tiba-tiba ikut bergerak ke wilayah Timur Tengah. Tak main-main, dikatakan negara Diputra ini malah ikut menyiagakan 11 kapal perangnya, 4.000 tentara, bahkan sampai lagi menyiagakan kapal induknya, bos. Bahkan kini dikabarkan Mama Rika tengah menyiapkan lebih banyak armada perang dan jet-jet tempurnya untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Nah, kapal induk apakah itu? Apakah sebenarnya tujuan Amerika? Dan apakah yang akan mereka lakukan di Timur Tengah? Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari pasukan khusus Thailand yang kemarin ternyata berada di Indonesia selama sekitar 2 pekan lamanya, bos. Dan tak main-main, pasukan khusus Thailand ini pun berasal dari satuan RTASF, yaitu Royal Thai Army Special Warfare Command. Nah, kira-kira ngapain nih pasukan khusus Thailand kok ada di Indonesia, bos? Oke, dikutip dari akun resmi Kemhan RI dan juga penerangan Kopassus, ternyata keberadaan pasukan khusus Thailand ini di Indonesia adalah dalam rangka latihan bersama atau Latma Tiger 25 tahun angkatan 2024, bos. Dalam latihan militer, pasukan khusus Thailand ini pun ternyata dipertemukan dengan pasukan khusus Indonesia yaitu Kopassus, dan Latma ini pun telah sukses digelar di markas komando pasukan khusus atau Makopassus Cijantung pada tanggal 16 sampai 30 Juli 2024 kemarin. Di mana selama 2 pekan itu, para prajurit elit dari 2 negara ini pun telah berlatih berbagai skenario operasi khusus seperti infiltrasi, penyergapan, dan urban warfare. Dan latihan ini pun bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan operasional kedua pasukan. Mantap jos. Dan sebagai tambahan informasi perlu kalian ketahui juga, bos, bahwa Latma Tiger ini merupakan latihan yang telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya antara Kopassus dan pasukan khusus Thailand ini. Di mana pada tahun 2023 lalu, Latma ini pun juga telah digelar di markas Resimen RTA Special Force ke-5 di Thailand. Mantap jos. Salam komando. Oke, lanjut, kini kita masuk ke wilayah Timur Tengah nih, bos. Jadi ketegangan yang terjadi di Timur Tengah kini sepertinya semakin meningkat parah nih. Hal ini pun menyusul wafatnya sang pemimpin Hamas, Bapak Ismail Haniyeh, dan juga komandan Hizbullah, yang kabarnya disebabkan oleh negara Israel. Dan kejadian ini pun jelas bakal meningkatkan amarah negara-negara lawan dari Israel seperti Iran, Lebanon, dan lain-lain. Apalagi ditambah pemimpin Hamas ini disikat sesaat setelah bertemu dengan pemimpin Iran dan bahkan disikat di dalam hotel di wilayah negara Iran. Cukup hamsyong. Otomatis Iran pun pastinya merasa bertanggung jawab, ya kan? Pasti mereka mikirnya kok bisa, mereka kebablasan. Dan tak main-main menanggapi hal ini, Iran pun memerintahkan serangan balasan langsung ke negara Israel. Nah, melihat hal ini, negara adidaya superpower backingan Israel yaitu Mama Rika pun ternyata juga tak tinggal diam, bos. Akibat dari ketegangan yang semakin memuncak ini, Presiden Mama Rika yaitu Wak Joe Biden kini memerintahkan militernya untuk mengerahkan aset-aset pertahanan baru di Timur Tengah. Lantas, pengerahan senjata-senjata alutsista apa sajakah itu? Oke, yang pertama dikutip dari Sindo News menyatakan bahwa kini Amerika telah menyiagakan 11 kapal perang pendukung,
lebih dari 4.000 tentara bahkan sampai kapal induknya di sekitar Timur Tengah. Dan hal itu dilakukan katanya sebagai antisipasi jika Iran dan kelompok militer pro-Teheran lainnya menyerang Israel sebagai tindakan balas dendam, bos. Kemudian selain itu dikatakan Amerika juga bersiap untuk menghadapi potensi eskalasi termasuk terhadap pasukannya, karena Amerika dianggap terlibat dalam mendukung Israel dengan intelijen dan senjata perang. Lanjut kemudian selain itu dikatakan juga bahwa Amerika kini juga bersiap untuk mengirim lebih banyak pesawat tempur ke Timur Tengah. Meskipun belum jelas berapa banyak pesawat yang akan dikirim, namun para pejabat mengatakan bahwa Amerika kini sedang berupaya untuk mengkalibrasi tindakannya untuk mengirim cukup banyak jenis pesawat yang tepat secepat mungkin untuk membantu mempertahankan Israel tanpa kelihatan meningkatkan konflik. Cukup licin, bos. Dan dikatakan bahwa Menteri Pertahanan Amerika yaitu Mr. Lloyd Austin juga telah memerintahkan pengiriman kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik tambahan ke Timur Tengah. Bahkan dia juga telah meminta 1 skadron tempur baru ke Timur Tengah. Kemudian, selain itu dikabarkan kapal induk baru yang akan dikerahkan ke Timur Tengah adalah kapal induk Abraham Lincoln untuk menggantikan kapal induk Theodore Roosevelt yang telah lama bercokol di sana, bos. Nah, tak main-main. Kapal induk Abraham Lincoln Amerika ini pun kabarnya membawa sekitar 40 jet tempur yang telah bergerak dari Teluk Persia, sekarang Teluk Oman, dan menuju Israel. Jadi udah siap perang skala besar kayaknya nih, bos. Dan untuk sejarahnya ya, pada tahun 2013 kapal ini pun dulu telah mengalami perbaikan, modernisasi, dan perombakan, bos. Untuk dimensinya kapal induk ini pun memiliki panjang 332,8 meter, lebarnya 76,8 meter, dan dek penerbangannya menempati luas sekitar 4,5 hektar dan lebar 78,34 meter. Kemudian kapal induk ini pun juga dapat menampung 5.680 orang termasuklah awak-awak kapalnya. Dan selama ini kapal induk USS Abraham Lincoln ini pun sudah menjalankan berbagai macam operasi tempur dan misi kemanusiaan di kawasan Teluk Persia dan juga wilayah Pasifik. Dan perlu kalian ketahui, bos, bahwa USS Abraham Lincoln CVN-72 ini pun adalah kapal kelima dari kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz yang digerakkan dengan 2 reaktor nuklir kelas Westinghouse A4W dan menggerakkan 4 turbin uap. Kapal induk ini pun memiliki beberapa persenjataan termasuklah 2 peluncur rudal permukaan ke udara MK57 Mod 3 Sea Sparrow, kemudian 2 peluncur rudal permukaan ke udara jarak pendek TRIM 116 Rolling Airframe Missile, dan 3 Phalanx Close-in Weapon System alias CIWS. Nah, kini kapal induk ini pun lagi-lagi dikerahkan untuk disiagakan di Timur Tengah, antisipasi serangan balasan dari negara Iran dan kawan-kawannya ke negara Israel. Apakah perang besar-besaran akan segera meleduk di Timur Tengah? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.